Saya bisa mixing 150 lagu dalam 2 bulan. Band besar pun yang nggak pernah dapat tempat di penonton khalayak bisa main di sini. Ruth Sahanaya, Vina Panduwinata, pertama kali keluar rumah beraninya ke sini. Jadi rental company bisa sewa ke kita. 179 keyboard saya punya. 170. Saya punya 33 drum set high-end. Iya, punya 113 gitar. Terus kita ada 120 amps, bass dan gitar. Halo netizen semua, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Modal yakin. Ini pokoknya podcast audio nomor 1 di Indonesia. Kalau orang mau cari obrolan mengenai audio, Mas, Seasik ini seasik ini tidak ada. cuma enggak ada. Oh, Kita cuma kita podcast audio nomor 1 di Indonesia. Ini dalam rangka memberikan asupan kepada para netizen. Jadi untuk penonton kita panggilnya netizen, Mas. Netizen. Karena kalau netizen itu biasanya negatif. Iya. Netizen itu positif. Netizen haters lah. Betul. Kalau netizen itu pinter-pinter, Mas. Pinter. Mas. Pinter-pinter Banyak orang KPD. pinter ya. Iya. Bisa membedakan KW dan asli. Betul. Oke, jadi netizen semua, hari ini seperti yang sudah kalian request, di samping saya sudah ada Mas Doni DSS. Mas Doni, Iya. terima kasih Mas untuk waktu dan kesempatannya. Ini setelah cukup beberapa minggu lah ya. Beberapa minggu akhirnya Mas Doni bisa diajak ngobrol in frame di podcast ini. Terima kasih Mas kesempatannya. Tapi ini Mas Doni tahu nggak sih Mas, kalau misalkan banyak loh yang nanya, Mas coba ngobrol bareng Mas Doni. Sampai ternyata bagian face loh Mas. Ih, banyak yang suka loh Mas loh. Senior emang nggak bohong Mas. Terima kasih untuk yang suka. Tapi kenapa kira-kira ya Mas? Maksudnya para netizen itu kenapa sangat kayak apa ya? Seorang Doni itu kayaknya wah ini orang yang patut saya tiru. Kenapa tuh Mas kira-kira? Mudah-mudahan nggak salah. Perkenalkan dulu ya. Boleh. Perkenalan. Saya Doni Hardono, lahir 11 Januari 58. Umur saya udah 65 tahun. Saya ayah dari 4 orang anak, sekarang 3, yang 1 udah meninggal, udah berpulang. Kakek dari 4 cucu. Kakek dari 4 cucu. Luar biasa. Modalnya 1 Mas, saya menyukai musik dan audio dari kecil. Musik dan audio. Saya 10 tahun udah main gitar. 10 tahun sudah main gitar. Ya, ayah saya dulu teknisi di Perhubungan Angkatan Darat, almarhum. Oke. Jadi kalau nggak lihat pemancar, ya lihat amplifier. Kalau nggak lihat amplifier, betulin radio yang masih tabung. Iya. Bayangin aja Mas, tahun 60-an. 10 tahun berarti saya tahun 68 lah. Itu udah berkecimpung di dunia seperti itu. Seperti itu. Makanya akhirnya saya sangat menyukai audio ya dan musik. Audio dan musik digabung ya udah sound system. Oke. Gitu. Cerita sedikit mengenai apa nih? DSS? Gini Mas. Tak tarik sedikit. Kalau misalkan tadi umur 10 tahun sudah main gitar. Ya. Berarti kalau boleh tahu lebih dulu mana Mas Doni kenal instrumen dulu sebagai orang yang suka bermain musik atau sound system dulu? Ketika itu sound pastinya belum ada. Sound pasti belum ada Mas. Tapi ayah saya sudah bikin backup untuk gitar dari magnet, di spoolnya digulung sendiri. Bikin pickup sendiri. Bikin backup sendiri zaman dulu tahun 60 gimana mau beli Mas? Kan Bener. gitar aja masih langka. Gitarnya gitar akustik udah dipasangin. Kemudian sound system kenalnya cuma Toa. Pada zaman itu. Toa yang Betul. horn. Karena ayah saya juga nyimpen Toa selagi nggak dipakai upacara di kantor dibawa pulang.
Oke. Dengan amplifiernya, dari Iya. gitar dicolok ke situ, channel kedua untuk mikrofon, saya main gitar dan nyanyi. Pulang sekolah tuh, kelas 4 SD, bayangin aja coba. Kelas 4 SD. Iya, udah ngamen di depan rumah gitu. Oke, pakai toa, amplifier, gitar dan mic. Iya, itu yang nonton orang-orang yang lewat. Walaupun nggak banyak ditonton gitu. Iya. Jadi ya seperti itu udah lingkungan itu. Ayah saya juga main gitar, ibu Main saya gitar. guru tari. Oke. Jadi berkesenian lah di rumah. Keluarga seniman. Iya. Keluarga seniman. Nah, Mas Doni kalau misalkan boleh tahu, sejak kapan Mas Doni mulai kenal dunia pro audio dan sound system? 77 saya sudah kerja di Celebrity Studio. Celebrity Studio. Iya, 77, 78 ya, sampai 80 itu Celebrity Studio itu adalah studio yang semua artis yang mau siaran stasiun TVRI harus rekaman di sana karena lip sync. Oh, oke. TVRI itu semuanya lip sync, ketika itu lip sync. Ketika itu lip Saya sync. udah kerja di sana sebagai penata suara, operator lah dulu namanya ya. Operator sambil sebetulnya karena saya menyukai dan sambil belajar akhirnya saya terpilih sebagai sound engineer di sana, operator ya. Itu yang rekaman di situ udah Abadi Susman Band, Indonesia 5, udah Muis Rajab dan grupnya ada Telerama, bukan, Orkes Masa ke Masa ya. Itu semua rekaman di sana, termasuk Casero, Faris RM dengan Indonesia 5-nya, yang untuk mau ke TV. Selesai rekaman, Jeronimo juga, Los Morenos juga, El Cikumi juga, gitu. Karena saya juga ikut suka musik, akhirnya saya ikut bermain. Saya main bass di Los Morenos, saya main piano di Los Morenos, saya main bass di El Cikumi, terus saya juga Kedapatan semua dong. kedapatan. Saya semua. pernah jadi musik directornya Jeronimo juga, bantu Mas Anton almarhum ya. Iya. Jadi saya siapkan mulai rekaman, Iya. mulai sampai mixing, Sampai mixing. sampai selesai, sampai saya bawa ke TVRI untuk dicek. Oke. Dicek dulu Mas. Iya. Mau level dicek, kualitas dicek, frekuensi semua dicek, layak siar. Iya. Layak kalau enggak harus di retur. Jadi Udah pakai LUFS nggak tuh dulu, Mas? sudah pakai LUFS ya, Mas? sudah. Banyak sekali orang audio TVRI yang sudah tidak ada. Dulu semua kita kenal. Iya. Terus baru layak tampil atau tidak. Setelah layak, saya mempersiapkan peralatannya. Walaupun cuma playback kan tetap harus ada Hammond, harus ada drum. Saya siapkan semua kebutuhannya itu. Saya pun yang mengangkat ke TVRI. Jadi benar-benar saya semua kerja untuk musik gitu. Wow. Itu tahun 77 sampai 80 lah. Oke, Mas. Tapi aku mau tarik lagi, Mas. 77 kalau misalkan Mas Doni sudah masuk di studio, berarti dalam arti kata Mas Doni itu sudah bisa berarti. 19 tahun. Sudah bisa 19 tahun itu sudah bisa. Sudah, karena saya ketika di Malang dengan umur 15-16 tahun, saya sudah rekaman dengan multitrack. 15 tahun. Multitrack dengan cara 2 tape deck. 2 tape deck, oke. 2 tape deck. Tape deck itu track 1. Uh-huh. Track 1 aku pakai untuk main gitar. Oke. Track 2 aku pakai untuk ngisi vokal. Oke. Track 3-nya, untuk recorder yang kedua, gitar dan vokal aku bouncing nih. Masuk ke track recorder yang satu lagi gitu. Ketika dia jalan record ke left channel nih, right-nya aku isi bass misalkan gitu. Oke, pengen Bayangin aja 2 tape deck. 2 tape deck. Dengan amplifier cuman Sansui yang satu untuk monitoring, yang satu untuk record. Kayak gitu. Akhirnya tahun 1977 aku ke Jakarta, ke 1978 udah kerja di Celebrity. Tapi sabar, Mas, aku masih penasaran, Mas. 15 tahun siapa yang ngajarin, Mas? Mas, siapa yang ngajarin, Mas, kayak gitu, Mas? Mungkin lebih ke inisiatif ya. Tapi anak 15 tahun loh, Mas. Iya. Saya di Celebrity udah 19 tahun. Oke. 19 tahun aku di Celebrity, itu sudah pakai 4 tracknya Tiek. Oke, Tiek. Pada zaman itu masih Tiek. Tiek, 4 track. Sama, kerjanya sama yang tadi tak ceritakan di Malang.
track 1, track 2, track 3, track 4. Big band main direkam hanya di track 1. Big band loh. Bayangan big band loh. Ada drum, ada piano, ada bass, ada gitar. Semua udah main track 1. Kemudian mereka overdub string nih. Ya. Itu di track 2. Terus kemudian take vokal di track 3. Kan tinggal 1 track. Betul. 1, 2, dan 3 aku bouncing ke situ. Punya 3 track kosong lagi. Dan selanjutnya. Bahkan ada pernah namanya Abadi Susman Band dulu. Mas Abadi. Itu sempat saya lagi mixing. Dan aku kurang 1 track. Jadi saya mixing, dia main keyboard. Saya mixing, dia main keyboard. Kalau dia salah ya aku ulang mixingnya. itu gila, Mas. Dan ya itu semua kita jalanin. Habis setelah itu aku udah pindah ke area studio. Sudah dengan 16 track Tascam. MSR 16. Itu ya tahun 80. Di sana lahirlah lagu simfoni yang indah. Banyak, Mas, yang FLP, bukan LCLR. Festival Lagu Populer Nasional, itu direkam di sana. Iya. Yang paling terkesan ya saya Bimbo sama Simfoni yang Indah yang sekarang dinyanyiin Once. Dulu Bob Tutupuli yang nyanyi. Itu rekaman di sana. Saya merekam Elva Sisyoria juga di sana banyak. Itu yang sampai sekarang dipakai sama Suara Mardika. Itu musik dasarnya direkam di sana, dibawa ke Tokyo diisi orkestra. Dibawa ke Tokyo. Ya, sampelnya. Musik dasar, istilahnya musik dasar. Musik dasar, MD, musik dasar. Musik dasar. Bukan musik director, tapi musik dasar. Itu drum, piano, itu udah jadilah. Dibawa ke Jepang, di sana diisi orkestra. Berarti kalau aku bilang dari umur 15 tahun, kalau boleh tahu sampai berapa, Pak? Di umur berapa benar-benar menjadi sound engineer? Kalau benar-benar menjadi sound engineer ya saya merasa tahun 78 saya udah diperluin orang banyak. Tahun 84 itu saya kerja dengan RAM Sound System. Rama Agung Musik di Pinangsia, itu manajemennya God Bless semua di sana dulu. Di RAM Sound System itu saat itu belum ada yang namanya sound engineer. Jadi Krakatau nggak punya sound engineer, Karimata nggak punya sound engineer, Twilight Orchestra, Erwin Gotawa Orkestra, semua itu Emerald, Spirit, Golden Guys itu Wong Mas ya. Baskara, semua nggak punya sound engineer. Jadi ketika itu sound engineer itu ikut dari rental company. Saya ada di sana. Saya pegang 20 grup. Jadi kalau mereka main bareng, ya saya pegang lebih dari 1. Tapi kalau mereka beda-beda, ya hampir tiap hari saya kerja. Luar biasa. Sound engineer, karena ketika itu memang belum ada namanya Ceylon Seven punya Mas Bari. Noah punya siapa sekarang Noah ya? Noah siapa, Mas? Dika. Terus God Bless punya Dede. Itu dulu belum ada. Semua saya termasuk God Bless. Twilight Orchestra konser pertama kali di Anyar di rumah Mas Indra Bakri itu saya engineer-nya. Problemnya banyak. Mikrofon wireless masih Rexer dengan frekuensi masih very high, frekuensi VHF. Betul. Karena looks-nya biar bagus, lagu pertama musik stand-nya warnanya putih, yang tadinya hitam, kita pilok dulu. Lagu ketiga balik hitam lagi. Monitornya pakai floor monitor turbo sound waktu itu. Turbo sound. Karena mereka merasa ganggu, ditanam di pasir. Serius, Mas? Iya, minta gali pasir gitu taruh di dalam. Iya, mintanya begitu. Karena biar bersih. Kita mainnya di pinggir laut. Ada, baru diupload sama Mas Adi MS. Itu rentalnya sih. Baru diupload kemarin sama Mas Adi MS kenangan itu. Tahun 91 saya membantu RCTI untuk ngerekam David Foster sama Twilight Orchestra. Tahun 91 92 ditayangin. Itu juga dengan Twilight Orchestra, David Foster di piano, lagu-lagunya semua David Foster.
91. Tahun 86 sampai 92 saya ke North Sea Jazz Festival Ya. sebagai sound engineer. Sebagai sound engineer. Sebagai sound engineer bukan satu band, semua yang dari Jakarta. Nah, lu. Jadi saya pegang untuk 40 pemain. Ada Elva Asing, ada Ireng Maulana All Stars, ada Karimata. Kan berangkat bareng nih, tapi di sana mainnya nggak bareng. Oke. Jadi jam sekian sampai jam sekian, hari pertama saya pegang Siapa? siapa, Ya. besok siapa, besok siapa, besok Tapi siapa. maksudnya pada zaman itu memang nggak ada sama sekali, Mas. Nggak ada. Ya ada Mas Danes. Oke. Sekarang udah nggak tahu, mungkin sudah nggak. Ada Mas Teten udah almarhum. Iya. Ada Alex Kumara udah almarhum. Ada Mas Boni udah almarhum. Iya. Itu rating saya dulu semua ya. Tapi waktu pas acara sebanyak itu tuh, masa yang lain nggak apa mungkin yang lain megang broadcast atau apa gitu, Mas? Zaman dulu nggak ada broadcast, semua dari FOH. TVRI pun saya ngebalance broadcast itu dari FOH. Deerfield-nya kadang-kadang pakai bukan speaker standar, Oke. bukan Genelec, bukan Ya, bukan Barefoot, mahal, bukan yang Barefoot. itu kadang-kadang pakai speaker sound system, monitor, Waduh. gitu. Ini cukup menarik, Mas, karena misalkan berarti Mas Doni ini udah malang melintang lah bahasanya. Nggak keru-keruan. Dari 19 tahun ya berarti ya? Ya, Dari 19 tahun sudah malang melintang. Nah, sekarang ini kan dari pengalaman yang sudah cukup lama sebagai seorang sound engineer juga, sekarang saya dan Pak Doni pastinya sudah ada di DSS. DSS ini mungkin boleh diceritakan nggak, Mas? Kira-kira sepanjang perjalanan tuh Ya. sampai di titik mana akhirnya memutuskan saya mau bangun ya. rental. 84 saya di tadi Rama Agung Musik, Ram Ya. Sound System sampai 94. 95 saya bangun DSS. 95 bangun DSS. Iya. Dengan ketika saya di RAM itu memang kita sharing. Ada beberapa barang punya saya, beberapa barang punya RAM Oke. gitu. Tapi tenaga kerja saya bukan kita nggak ngomongin sistem engineer, Mas, karena waktu itu modalnya cuman analyzer, Analyzer. kelar teknik. Oke. Speaker dibunyiin jos, kasih tone, Mhm. kasih mikrofon, yang penting flat. Yang penting flat. Oke. Yang penting flat. Yang penting flat saya. Flat. Dicari EQ-nya di grafiknya, yang penting flat. Setelah flat itu dapat, sebetulnya aku masih nggak puas juga. Masih nggak puas juga. Nggak puas juga, karena ketika kita kasih live music, masih ada cacat menurut saya. Oke. Mungkin itu yang nggak dimiliki orang lain. Gitu. Jadi, setelah 84 sampai 94, saya membangun DSS tahun 95. Tahun 95. Ya, kenapa DSS? Waktu itu kan saya pakai nama Don Sound System. Don Sound System. Disuruh ganti sama Pak Murdiono almarhum. Don ngapain sih pakai bahasa Inggris? Oke. Akhirnya Don Sistem Suara. Kenapa Don? Karena kalau ada order, bule kayak orang lokal kayak siapa? Don. Manggilnya gitu. Don. Don, nggak ada manggil Doni. Nggak ada, bukan Nggak Don? ada. Don gitu. Ngasih job Don gitu. Oke. Akhirnya Don aja lah gitu. Don. Nama panggilan sebetulnya berarti. Iya, ya? nama panggilan. Nama akrabnya ya. Jadi bukan Doni Sistem Suara, tapi Betul. Don Sound System. Don Sistem Suara. Itu dia. Tahun Sejarah. 95, kita mulai dengan Nexo PS15. Sudah Nexo, Mas. Nexo PS15 4 per side, subnya 2, LS 1200. Kenapa Nexo? Terus grafik EQ-nya aku pakai DN360, kelar teknik ya. Terus mixernya pakai Soundcraft. Soundcraft-nya kecil. Kalau nggak salah, lupa saya tipenya. Berapa channel itu? 32. 32. Beli 2 saya. Oke. Satu untuk FOH, satu untuk monitor. Udah pakai sistem splitter. Ya, kenapa saya belinya itu? Karena saya gadein rumah saya, dapatnya itu. Nah, lu. Oh, itu apa jual-jual rumah tuh, Om? Gadein. Oh, sorry, ngegadein. Loan, Oke, reloan. Ya. Oke. Hampir ngegadein rumah. Iya, kalau kan nggak ada modal. Nggak ada modal. 175 juta dapatnya. Tak Oke. belanjain dapat itu. Oke. Oke.
instrumen kebetulan saya udah punya. Saya tuh paling senang dari dulu ngoleksi instrumen. Gitar saya dari dulu, dari tahun berapa saya udah simpen. Begitu juga dengan alat musik lain, yang lain juga mikrofon. Ya. Saya nyimpen mikrofon. Terus kalau snake cable gitu, maaf aja nyoder sendiri, Mas. Oh, iya. Gitu loh. Bahkan sempat awal-awal itu kita pakai speaker juga custom Sendiri tapi atau custom sendiri, pakai turbo sound. Dulu zaman di RAM itu beli 4 biji turbo sound, 4 biji TMS3, Oke. langsung satu dipecah, di cloning. Dari 4 jadi 100 biji. Yang satu, karena harus dipecah, kalau nggak kelihatan dalamnya, nggak kayak sekarang Iya. kita bisa googling ketemu dalamnya. Iya. Nggak Betul, ada. skema boxnya Iya, ketahuan. ketahuan. Ketebalannya, kayunya, semua ketahuan, ya semua. Sekarang waktu itu dipecah, di cloning. Aku lanjutkan, itu aku cloning lagi, 60 box kalau nggak salah, Oke. 60 box. Bahkan balik lagi sedikit ke RAM, ketika Level 42 main di Jakarta, mereka foto-foto, cepret. Kan saya setting ditungguin nih. Oke. Zaman dulu, bayangin aja kita ngeset speaker, berapapun jumlah speaker, satu box itu ada 5 isinya. Mid-nya ada 2, high-nya ada 1, low-nya ada 2. Oke. Itu aku ngecek fasenya satu persatu, Mas. Pakai face checker. Lama dong. Mas. Lumayan lama dan capek. Cetok. Oke, cetok. Oh, merah nih. Turun dulu ke bawah, dibalik dulu kabelnya. Turun dulu bawah, dibalik dulu. Satu-satu. Kalau kita masangnya 60 box gimana coba? Dan itu bisa 4 lantai, Mas. Tapi itu maksudnya dari Mas Doni nggak mau pakai kru untuk bantu saya dong? Aku Ada, saya tapi kesini. kan nggak, justru lebih cepat aku kerja sendiri, manjat sendiri saya, Mas. Manjat sendiri. Karena waktu itu masih kurus. Oh iya. Masih lincah lah. Iya. Lincah. Masih lincah, Wah, betul. Masih lincah. 23 tahun masih lincah. Mas. Masih lincah. Itu ngecek sendiri. Ngecek sendiri. Ngecek fase sendiri. Iya, semua difoto sama mereka. Nggak lama setelah Level 42 main di Jakarta, nggak lama suratnya datang sama fotonya. Oke. Blue box adalah bukan turbo sound gitu. Oke. Jadi mereka minta dihancurin. Karena mereka klaim, tapi di sini kan mereka belum ikut paten, Mas. Belum dimasukkan paten turbo sound. Betul. Tapi saya nggak kalah. Saya turbo sound itu 1 meter kali 1 meter, Mas. Oke. TMS3. Kita 106 kali 106. Oke. Jadi nggak bisa dikomplain. Nggak bisa. Ukurannya juga Berarti itu mau udah dipikirin ya, Mas ya? Udah. 106 ada 106 ya? Udah lah. Beda 6 cm ya? Beda 6 cm. Isinya mereka ada JBL, ada Fin, ada apa lagi, kita bedakan. Gitu. Oke. Dia pakai high-nya 2246, kita pakai 2247 gitu. Mas secara spek udah beda kok. Spek ada beda. Gitu. Tapi akhirnya adalah sempat sengit dong berarti itu. Iya, tapi itu kita abaikan. Tapi akhirnya seluruh Indonesia turboisme. Dari Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya semua bikin sound turbo. Gitu. Oh, ini dia ternyata. jadi ini adalah pelakunya, saudara-saudara. Jadi memang Mas Doni yang memang kalau saya bisa bilang yang menginfluence, yang menularkan Mas ya pada zaman itu ya. Ya. Karena gini, Mas, jujur saja saya modalnya satu. Yang terpenting adalah hasil akhir. Hasil akhir, apapun brandnya, apapun tipenya, apapun kualitasnya, itu speaker dan power, tapi hasil akhir yang menentukan. Hasil akhir yang menentukan, itu klien akan balik ke kita. Orang melihatnya, orang nggak tahu isinya apa speakernya. Tapi karena hasil akhirnya bagus, kan Tata Takwa, kita pakai 4 company kan di mana Gelora Bung Karno waktu di RAM nih. Ada Haibino, ada Tokyo Sound System, ada apa lagi gitu sama RAM nih. Itu juga kita nggak kalah sama mereka yang sudah branded gitu loh. Iya. Tapi kan waktu itu Clear Brothers kalau nggak salah CBI.
Oh, belum jadi, jauh. masih Itu jauh. belum dijual waktu itu, masih rental kan. Terus ada Jens juga dari Australia kalau nggak salah. Kayak gitu-gitulah. Saya berjalan, kemudian DSS, mulai Ya. dengan tadi Nexo, kemudian saya bikin turbo lagi karena ngejar untuk yang format besar ya Mas. Oke. Kita bisa terima untuk Gelora Bung Karno juga. Terus kemudian mulai kita dengan Fusion Ya. Ameki, Fusion 3000. Oke. Kita punya 4 per site. Itu gila SPL-nya, Mas. Berapa? 100, ketika itu kalau nggak salah 136-an kalau nggak salah. Di tahun 95. Iya. Per satu, Mas. 136 Iya. di waktu itu tuh harusnya kalau nggak speaker dugem itu nggak tembus. Nggak tahu ya. Nggak tahu Function waktu itu udah ngeluar sampai semana ya. Tapi kayaknya pada zaman itu harus 136 itu kencang banget Mas. Kenceng banget, Mas. Kita pakai berat banget dan kenceng banget. Ngangkatnya berat karena belum. Powernya dia narik power berapa tuh Mas? Kalau masih ingat? Nggak begitu ingat. Kalau nggak salah sih, kalau keperluan listrik nggak tinggi, Mas. Oke. Keperluan listrik kalau nggak salah per speaker, per boxnya itu kalau nggak salah 10 ampere ya. 10 Kira-kira 2200. 2200. 2200 watt lah kira-kira. Lumayan. Itu kita mulai dengan itu, tapi masih ground stack juga. Ya. PS15-nya Oke. kita pakai untuk floor monitor Oke. gitu. Terus mulai ada line array. Line array. Banyak sekali yang bertanya, Mas nggak punya line array gitu. Oke. Line array itu ketika itu mungkin yang punya baru Sumberia dengan EAW ya. 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 Saya beli bikinan China. Nama mereknya Simak. Simak. 212 sama high. Oke. 2 Simak. Boleh bangga atas Simak saya sedikit ya. Kenapa tuh Mas? Ada satu, kan kita mulai supply Java Jazz itu 2007 kalau nggak salah, mulai di JCC. Ya. Di gedung di Plenary Hall pakai Mayer. Pakai Mayer. Di Cendrawasih 3 pakai L akustik dari Sumberia. Mhm. Di mana pakai apa? Ada Electro Voice apa? EV. Iya, EV yang Z. X. Bukan apa namanya nih? Aduh, tipenya lah. Kalau saya lupa sih Pak Kadir pakai apa sih nih? Terus saya pakai Simak. Apa itu network ya dulu ya? Ya, network. Network Pak Komar. Saya pakai Simak. Majalah Audio Pro, Mas Indra Ghazali ya. Sama satu lagi Mas Bayin ya, yang meninggal ya. Itu mereka ada one day visit to Java Jazz. Oke. Sound terbaik mana? Yang aku pegang yang Simak. Tenang Mas. Iya. Lawan yang akustik Mas. Iya, El Lawan Akustik, Mayer, Mas. Mayer itu. Sound terbaiknya yang aku pegang di Cendrawasih 2. Yang main Raul Midon akustik gitar. Oke. Itu aku yang pegang. Mixernya aku masih pakai Allen and Heath yang ML5000 Oke. analog. Dia tulis yang itu untuk aku sesuatu yang bukan membanggakan ya, tapi jadi mensupport gitu Mas. Ya, ya, Passion ini Malik pakai. Makanya aku dari tadi bilang yang penting hasil akhir. Simak itu ketika saya beli mungkin 15 jutaan per box gitu. Per boxnya tahun 2003 Ya. per box. 2007 udah melalang buana. PON ke-14 di Samarinda, saya pakai Simak 72 box. 72. Mulai makin 16 berarti 32. Oke. Terus di seberang juga 16. Karena apa? Karena presiden pidato berseberangan dengan musik. Mas Jado almarhum main di sana, Cinten Remen. Ternyata presiden itu Pak SBY harus pidato di seberangnya. Di seberangnya band musik. Jadi aku harus masang speaker lagi, Mas. Kalau enggak, delay-nya kira-kira ya 330 milisecond lah gitu. Kan kasihan. Gitu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Kasihan presidennya ya. Akhirnya aku beli lagi Simak. Jadi kita
punya 64 plus 8, 72. 72 box waktu itu. 72 box. Itu hampir pensi, banyak sekali. Dream Band yang TV7 yang Ya. lomba band itu Ya. pakai SIMAX saya. Oke, tapi Mas Doni kalau misalkan ada pertanyaan nih Mas. Hmm. Pada zaman itu bagaimana persaingannya Mas? Persaingannya Ini kan soalnya kan tadi kalau sudah ada Mayer, ada Electro Voice, Elakustik, EAW bahkan. Dan Mas Doni ini kan menggunakan barang bilanglah ya tidak di kelas yang sama gitu loh. jauh. 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 Itu nge-fight-nya gimana tuh Mas? Di 1 tahun itu ada 360 hari. Oke. Di Jakarta lebih dari 100 perusahaan. Semua perusahaan pasti ada dong namanya pergantian direksi. Ada dong namanya pesta akhir tahun. Gitu. Kalau saya dapat 10%-nya saja Mas, udah 36 setahun kan. Iya. Gitu loh. 36 kali setahun, aku hanya mengandalkan hasil akhir. Iya. Semua klien kita kembali karena hasil akhir yang kemarin baik. Oke. Mau pakai brand apa, tapi kalau hasil akhirnya kemarin nggak baik, pasti nggak kembali. Nah, itu dia. Untuk dapat baik itu yang sulit, gitu kan? Karena kan barangnya barang murah, Iya. gitu loh, barang murah, nggak gampang. Kalau saya sekarang pakai GSL flat aja udah enak kan Iya, gitu. pakai preset aja nyala Pakai udah gitu. preset nyala, tinggal ngebalance kicknya ya dikurangin 200 hertznya, Hertznya. untuk mau ditambahin 3 kilonya tinggal ngedit di Powernya doang. di EQ-nya. Iya. Ya, masing-masing channel gitu. Betul. Nggak perlu ngerubah main speaker. Tapi dulu sulit gitu loh. Hmm. Tapi ketika kita udah dapat gitu. Ada almarhum Barlan namanya di Bandung, Mas Barlan almarhum. Sound system dia juga sederhana, custom. Tapi yang pakai banyak, Mas. Hampir semua artis Bandung pakai Barlan. Mas Purwa kayak mau siapa pasti pakai gitu. Elva kayak dulu gitu. Acara-acara uang sampai speaker dibawa ke Mulia Hotel masih pakai box-box kan diikat kok Mas dalam Mulia Hotel. Bayangin aja. Gitu loh. Itu kan ya seperti itu. Jadi aku yakin bisa, walaupun jujur saja Mas di DSS itu nggak ada nggak ada kapital yang kuat. Ya. Kita itu benar-benar invest dari hasil rental, diputar lagi terus ya. 175 juta aku start Ya. dari yang tadi aku cerita tahun 95. Nggak di rumah. Nggak ada rumah. Tahun 2003 saya sudah bisa punya Nexo, punya Fusion 3000, sudah bisa beli SIMAX 32 box pertama. Sub masih custom. Oh, semua custom. Custom Ciare. Custom. Oke. Tapi pakai SB800 itu bagus banget. Custom box-nya yang kita memang sangat sulit karena kualitas kayunya iya. Dia kan dari berapa ply kan? Ply, betul. Giliran dipakai 10 kali konser, ply satu sama satunya udah mulai renggang kan. Nah, lu. Iya kan memang begitu karena Iya, kualitasnya iya. itunya nggak dapat, kayunya yang dapat bagus banget kan gitu loh. Tapi itu nggak jadi masalah Nggak jadi masalah. karena Bikin kan lagi. bikin lagi. Bikin lagi. Kan boxnya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal Iya. soalnya. Berarti itu Udah. bikin sendiri, Mas? Ada imam namanya. Ada imam, oke. Imam bantuin aku bikin box. Oke. Gitu. Kalau dalamnya kita, Settingnya Mas Doni. iya, kita pakai bukan prosesor dari crossover ya, Yamaha dulu. Terus kemudian terakhir aku pakai drive rack yang 480. Oke. Itu masih pakai SIMAX speaker itu. Nah, dengan berjalan berapa lama menggunakan liner apa tuh Mas? SIMAX. SIMAX SIMAX itu berjalan berapa tahun? sampai kita beli DAS. Sampai beli das. 2009 kalau nggak Oke, salah. ada pertanyaan lagi, Mas. Ah. Berarti kalau boleh tahu kan dari 95 mulai sampai punya das. Sebelum punya das, ini kan pasti panjang waktu. Iya. Mas Doni pasti pernah juga nanganin artis Indonesia. Tapi waktu pas masih pegang SIMAX itu pernah juga Mas nanganin artis luar negeri gitu.
Ya kan Java Jazz kan banyak dari luar. Iya, betul. Dan itu mereka nggak counter rider, saya nggak mau pakai ini. Nggak ada. Nggak ada. Java Jazz nggak ada. PA nggak pernah dimasalahkan. Oh, oke. Java Jazz itu riders. Riders. Iya. Riders itu lebih penting ketimbang PA. Iya. Mereka dapat di hall D2 misalkan untuk yang sekarang isinya total. Iya. Dia dapat main di hall B2 isinya DSS. Iya. Mereka nggak masalahin PA-nya apa? PA-nya. Yang penting konsol sama riders. PA-nya kita tetap kita laporkan gitu loh. Lapor ya, betul. Tapi bukan prasyarat itu gitu. Oh, Bukan oke. berarti kalau nggak pakai DNB nggak mau main, nggak. Karena kan festival. Ya, Gitu. iya. Banyak sekali festival yang kita pegang. Lokal juga banyak. Lokal betul. Banyak. Betul. Banyak sekali. Betul. Kalau dibuka mungkin 2009 sampai 2013 ada 200 artisan. Dan itu filenya masih ada gitu. Wow. Gitu. Itu ngebawa sampai akhirnya ganti. Sekarang kan pakai DAS ya, saya lihat pakai Aero 50 nih. Sebelumnya pakai mana? Sudah pakai Aero 50? Simak. Enggak, Maksudnya sebelumnya Aero 38 dulu. 38 dulu. 38 kita 32 box. Terus tapi ada Aero 12 itu yang untuk kami justru itu yang banyak sekali dipakai. Aero 12. Karena bisa indoor, bisa outdoor. Oke. Jakarta Blues Festival ada satu state pakai Aero 12, 16 per side. Oke. Gitu. Setara dengan Aero 38, 8 per side. Tapi kualitasnya nggak ada beda sebetulnya. Satu karakter, Mas. Satu Aero karakter. 12, Aero 38, Aero 50. Cuman karena Aero 12, single 12, saya bisa pakai untuk wedding. Oh iya. Saya bisa pakai untuk corporate, indoor lah. Oke. Jadi Di hotel-hotel itu jalan semua. format menengah ke Iya. atas itu Kalau masih kita aman. bicara masalah income, wedding sama konser David Foster hampir mirip. Hampir mirip, betul Mas. Cepetan yang wedding lagi Mas Cara ya. Wedding bayar duluan sebelum acara. Gitu. Jadi itu saya mulai dengan DAS Aero 12 kita ada 40 box. Terus kemudian Aero 38 kita ada 32 box. Aero 50 ada 32 box. Subwoofernya LX 218 yang A ada 22, yang CA itu yang bisa di hanging ada 16. Jadi total 38. Tapi saya masih punya custom bekasnya Ciare. Oke. Itu 24 box. Masih punya tuh. Masih. Masih kepake. Kalau diperlukan kepake, tapi kalau nggak perlu ya anak-anak cari yang aktif kan. Karena itu kan pasif. Iya. Pasif. Ada tour acara yang daerah-daerah yang kira-kira cost-nya nggak terlalu tinggi, menengah ke bawah pakai yang custom. Pertanyaan saya satu Mas, alasannya Mas Doni pakai dan memilih DAS awal-awal itu kan investasinya soalnya cukup besar. Ya, tapi memang dari dulu kita itu bukan ditunjuk ya, selalu dari prinsipal itu pertanyaannya adalah rental mana sih yang nggak terlibat jadi distributor? Oke. Sumberia sama Kairos. Iya. Terus waktu itu ada Komar itu apa namanya tuh? Network itu sama Electro Voice. Electro Voice itu pegang dari siapa ya? Terus Pak Rudi sama Melodia kan? Betul. VTX kalau nggak salah waktu itu. Masih JBL kan? Ya. Kayak gitu-gitu. Lah dari DAS, dari prinsipal itu nyari rental company yang murni. Oke. Karena sudah ada yang jual gitu loh. Iya. Sudah ada yang jual. Jadi bener-bener rental company untuk showcase mereka, Mas. Betul. Gitu loh. Dan ternyata juga sebetulnya banyak sekali acara Justin Bieber kita main 115 dB di Sentul SICC. Itu baru Aero 38. Kita gantung 8 di atas, senternya pakai Aero 12. Okay. Mereka puas kok gitu loh. Iya. Ya. Terus Sarukan di sana. David Foster 5 kali kan konser sama kita. Iya. Gitu. Itu jadi untuk kami ketika merek ini belum jadi satu peperangan, itu aman gitu. Nah sekarang kalau udah brand itu udah jadi satu riders gitu, salah satu pilihan di riders, itu memang agak berat. Agi kan sekarang yang menentukan. Jadi kalau ridersnya udah GSL atau L akustik ya kita nggak ikut kan gitu.
Kalau riders itu masih ada pilihan, boleh ada berapa pilihan, kita ikut. Kita coba tawarkan dengan yang kita punya. Itu besar hati namanya. Iya, karena tapi ada pertanyaan gini. Ini saya pernah dengar aja, Mas. Saya pernah dengar bahwa DSS ini kan rental besar. Kenapa dia jarang ketemu fight bareng rental-rental sekeras Total, Sumberia, Energi 9 sekarang? Kenapa nggak pernah kelihatan tuh? Pasti kalau misalkan ada satu event yang memang, oh ini artis luar yang mau datang, udah pasti kelihatan jelas tuh Sumberia, Total, atau Matalang. Iya. Lalu si Energi 9. Mungkin atau memang sudah pasti mereka investasinya lebih gede dari kita. Tuntutan harus cepat baliknya lebih berat ketimbang kita. Tapi kan maksudnya yang namanya fight kan masih aja bisa. Iya, Saya tapi mau kan sodok pokoknya. bukan berarti kita itu nggak ada planning atau kita nggak ada target, bukan juga gitu. Iya. Kita masih ada target yang lain ketimbang itu. Seperti tadi aku bilang, Iya. wedding aja lebih gede dari sound system kita dipakai David Foster. Lebih jelas lagi. Kayak gitu. Kenapa kita harus fight di sana gitu? Sementara jelas-jelas brand yang kita punya nggak diinginkan gitu. Ya, Nah, udah nggak usah gitu. Tapi kalau masih ada pilihan, nah, biasanya dari orang-orang produksi bantu kita gitu. Coba diusulkan. Tapi festival, manggung dipakai kita. Now playing pakai kita. Apalagi ya, Gi ya? Synchronize? Enggak, Synchronize enggak. Buat Hi-Fi, ya. pakai banyak sekali pakai kita gitu. Java Jazz kita 5 stage, 7 sama Borobudur. Dari 12 atau dari 11. Gitu. Setengah lebih. Iya. Setengah lebih. Berarti artinya kan udah ke 18 nih. Ya. Saya kerja mulai yang kedua nih. Berarti saya udah 17 tahun lah di Java Jazz. Ya, Berarti kan nggak pernah ada masalah di Betul. situ. betul. Terutama ya yang tadi aku bilang backline itu kita lebih bargaining power Bargaining. kita lebih Iya, ke situ gitu. Nah, ini dia. Mumpung disinggung mengenai backline. Ini dia nih. Jadi sepengetahuan saya yang saya lihat di YouTube dan yang saya tahu dari rekan-rekan rental semua bahwa DSS itu katanya adalah orang-orang sampai bilang gini, distributor itu bahkan kalah sama DSS. Katanya gitu, Mas. Karena barangnya banyak banget mengenai backline ya. Jadi semua ampli, semua ada instrumen, drum, gitar, bass, keyboard. Itu katanya sangat komplit di sini. Mas, tolong dijelaskan ini kenapa ini? Kok maksudnya tadi kan Mas Uni sempat ngomong saya suka mengkoleksi gitu loh. Nah, sedangkan yang namanya rental pertimbangan berat loh Mas untuk investasi di backline. Karena mereka mikir apa? Oh, ini saya jarang pakai aduh ini jarang keluarnya. Orang zaman sekarang lebih pengen pakai udah colok di aja, habis itu kasih monitor. Kenapa Mas Doni malah punya banyak? Gini, harus dipisahkan sebetulnya koleksi dengan punyanya DSS. Oke. DSS beruntung ada saya, Mas. Oke. Karena koleksi saya bisa dipakai. Siap. Gitu loh. Koleksi saya bisa dipakai. Jadi sebetulnya saya pernah punya cita-cita rental for the rental company. Oke. Rental for the rental company. Jadi rental company bisa sewa ke kita. Betul. 179 keyboard saya punya. 107. Saya punya 33 drum set high-end. 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 Udah pasti riders punya tuh ya? Ya pastilah. Nggak ada yang enggak. Saya Emang lagi? ya punya 113 gitar. 100? 13. Dijual. Dijual yang tua-tua udah nggak ada harganya. Loh, malah biasanya gitar makin tua makin mahal, Pak. Ya, tapi kalau yang bagus. Oh iya. Terus kita ada 120 amps, bass dan gitar. 100. 20 amps. Bass dan gitar. Kayak JC 120 kita ada 12. Gitu. Fender Twin Reverb kita ada yang baru, Oke. yang reissue 65 Oke. itu kita ada 6. Oke. Kita ada Marshall head cabinet itu ada 16. Oke. Tinggal nambah aja, Mas. Ada orange di depan. Ada orange. Semua tipe ada, Mas. Ada orange. Semua. Tapi
keluarnya kapan Mas itu Mas? Maksudnya kan nggak pasti Ya itu, setiap event keluar. DSS beruntung bisa pakai koleksiku. Oke. Itu. Berarti Memang hitungannya itu masuknya koleksi Mas Doni? sebetulnya koleksi saya itu Oh, bukan koleksi. iya. Tapi jadinya akhirnya gitu loh. Akhirnya kan namanya juga perusahaan ya. Iya. Memang nggak salah juga kalau misalkan ada company yang mikir kalau aku beli Twin Reverb kapan baliknya. Mm-mm. Twin Reverb sekarang udah 33 juta. Itu. Kalau sewa sejuta sehari 750 sampai sejuta. Kapan disewa 33 kali baru balik gitu kan? Betul Mas. Betul. Itu akan dipertimbangkan ketat sama manajemen pasti kalau ini kan aku nyisihin. Saya ada uang lebih, Beli. mumpung ada ini nih, mumpung ada misalkan lah ada Nord gitu. Nord Elektro 5 ketimbang nanti kita nyari susah kita beli aja deh gitu. Nanti pas kita perlu kita punya uang barangnya nggak ada itu lebih berat. Iya. Lebih berat. David Foster pernah main dengan Brian McKnight, beda band, Waktu di sini. dua tempat yang bersamaan, itu ada motif ES8. Iya. Semua masing-masing minta 2, butuhnya kan 4. Kita cuma ada 2 lagi nyari. Akhirnya yang satu dapat, yang satu bawa dari Amerika, sewa sama insurance-nya udah $6.000. Kan sama dengan beli baru. Iya, sakit ya, Kayak Mas. gitu, sakit. Sakit ya. Piano juga gitu. Untuk dipakai berapa negara, itu $30.000 sewanya. 30.000. Akhirnya saya beli pianonya yang sering dipakai David Foster. 5 kali dipakai sebetulnya untuk kita belum balik. Tapi kita punya sesuatu Mas yang menyenangkan gitu ya. Aki bisa tidur malam karena rider sudah komplit. Iya. Kita 99%. 99%. Yang 1% itu yang rusak. Oke. Jadi Oh, berarti sebetulnya 100. Tapi 1%-nya ya itu kan nggak Iya. boleh sampai Iya, kan sempurna kita- banget lah. kan kita tapi kan gerak cepat ya, gercep. Ya, gercep, ya. gercep. Kalau ada yang rusak, aku pakai nyari solusi. Betul. Posisi saya sekarang di DSS adalah kepala maintenance, Mas. Jadi ngurusin barang rusak, itu keyboard di depan Iya. dari 179, yang di depan ini kira-kira 30-an, itu yang baru selesai aku cek. Baru selesai dicek. Dicek, rusak, dibetulin, jadi. Dicek, rusak, dibetulin, jadi. Itu sekarang ada di dalam Iya, sama di... tadi saya lihat di situ. Iya, itu. Belum selesai, masih kecapean, Mas. Oke, sebentar. Nih, Ya. saya mau tanya dari Mas nih harus jujur. Hmm. Coba sebutin salah satu. Dari 33 drum, koleksi drum deh. Yang Mas Doni inget paling mahal drum apa? Menarik nih. Punya apa ya paling mahal koleksi drumnya? Waktu Mike Portnoy main di sini dengan PSMS itu Ini yang dibeli nih pasti nih. Portnoy, Sihan, Derek Serenian sama Tony McAlpin. Itu saya yang beli. Setnya Mike Portnoy. Kira-kira habisnya 200 lebih lah ya. Tapi saya punya satu lagi drum yang dipakai John Robinson. Oke. Ketika John Robinson duduk di drum, dia begini, Mas. Heeh. Bukan main drum, tapi nyetir mobil. Harganya kayak mobil, Mas. Oh serius? Iya dong. Serius Mas? Iya. Dibeli itu akhirnya? Loh emang kita Maksudnya order. memang punya sini atau Iya. Mas? Ada 2 drum itu yang lumayan ada artinya. Ada artinya. Ada artinya. Lebih berarti lagi kalau yang orang nggak punya, kita punya. Gitu loh. Nah, itu mang jatuhnya investasi sih sebetulnya. Iya. Itu investasi sih. Pasti ntar ada aja yang cari gitu. Ada. Oke, tadi di drum. Lalu gitar. Dari sekian ratus gitar, koleksi gitar termahal apa? Tahun 92, saya main band kan audiensi. Oke. Gitarisnya itu tak beliin gitar. Gitarisnya dibeliin gitar. Iya, pokoknya inventory lah. Oke. Gitarisku itu sampai meninggal sudah habis 5 gitar. Gitar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang kedua, nih aku beli ini. Yang pertama itu Fender Stratocaster. Yang kedua aku beliin Valley Art yang Steve Lukather. Waktu itu beli masih murah dan hampir nggak kepikir harganya. Oke. Sekarang $12.000. Sekarang
karena rare. Ini nggak ada, karena tanda tangannya Steve Lukather hanya ada di satu gitar ini, nggak ada di gitar lain. Oh, Bukan tipe ini. Ya diproduksinya banyak. banyak. Cuma ada Tapi nggak ada tipe lain dia tanda tangan. Kalau kayak Richie Kotzen gitu banyak dia. Gitu. Kalau ini Steve Lukather satu tipe itu yang Sunburst itu. Iya. Itu masih ada sampai sekarang, masih tak simpen dengan baik. Jadi aku aku ada butik lah gitu untuk. Terus yang terakhir adalah Gibson oke. Gibson Les Paul itu dulu anak-anak Jogja yang badung-badung. Itu badung-badung itu kan suka bajak kartu kreditnya orang. Mandiri. Tahun 2000-an. Banyak barang datang bagus yang harganya murah. Saya beli 8 juta, Mas. Tahun 2002 kalau nggak salah. Gibson Les Paul. Kalau sekarang harganya kira-kira 70 juta. 8 juta, guys. Gitu. Karena waktu itu mungkin mereka juga ngejualnya nggak tahu harganya. Harga sebenarnya berapa kan gitu. Yang bayar pakai kartu kreditnya orang. Gitu. Gila. Terus Ada itu barang tuh. ada. Kalau yang lain banyak, Mas, tapi kan yang tadi berkesan ya. Oke. Bass. Sekarang kita pindah ke bass. Bass ada nggak? Bass ada banyak. Yang mungkin Mas Doni ingat aja. Aku punya jazz bass 5 senar. Dipakai rekaman Doni Fatah. God bless. Setelah rekaman berkali-kali dia minta, dia mau beli nggak tak kasih. Karena bassnya bagus banget. Soundnya bagus banget. Semua yang pakai juga. Tapi kalau bass sebetulnya nggak terlalu spesifik, Mas. Ya. Saya punya bass juga yang John Patitucci yang TRB 6. JP dipakai audensi sekarang. Yang itu juga bagus banget. Banyak. Aku punya status juga. Status itu yang fretless ada, yang fretted ada. Podera nggak punya? Status. Smith ada. Smith ada, Ken Smith ya. Kayak gitu. Wow, lalu tadi yang terakhir gitar, drum, bass, keyboard. Nah, ini dia. Keyboard atau piano deh. Koleksi termahalnya apa? Jangan bilang termahal, Mas. Kalau termahal, kalau belinya tahun 73 kan masih murah, 76. Ya, lebih ke terlangka ya. Ya. Atau nggak yang ter-valuable. Punya value gitu. Mungkin Hammond yang punya cuman saya sama Mas Andre Sumberia. Atau Pak Peter. B3 yang ada di situ ya. Betul. 243 juta harganya, Mas. Itu jatuhnya memang sombong mahal. ya? Nggak boleh ngomongin angka ya, Rupa. Iya. Sorry teman-teman. Sorry guys. Sorry guys. Ya. Itu tadi dia bilang, tadi Mas Doni bilang ya jangan ngomongin yang mahal lah. Ini kan, tapi tetap aja kalau 200 juta apa. Terus Fender Rhodes yang tahun 76, yang 73 Sweet Case kita juga masih punya. Tapi Hammond ini yang tadi aku bilang Pak Peter punya, saya punya, atau Mas Andre punya. Saya punya yang di luar ini masih ada 4 lagi, Mas. B300, B250, itu masih ada. Karena dulu aku tahun 77 sampai 78 rekaman di Celebrity pakai Hammond itu. Belum ada B3. Saya punya CP. CP udah nggak ada yang punya sekarang. CP. Electric piano Yamaha. Pakai senar, dicun tapi elektrik. Ada MIDI out, MIDI in. Jadi CP70M. Itu saya masih punya. Terus kita juga masih punya Yamaha Grand Piano yang yang MIDI. Ya, itu yang lagi dibetulin sekarang. Terus banyak, Mas, kalau Polimo sudah rusak, Memorimo sudah rusak, Jupiter 8 sudah rusak karena usia ya 30-40 tahun, Mas, nggak dinyalain, bayangin aja. Tapi Mas Doni ini ngomong di masa kejayaannya, maksudnya masa kejayaan nama Mas Doni pribadi, lalu DSS yang masih ada sampai hari ini, Mas. Ini apa ya, orang melihat DSS tuh udah angkat topi lah, Mas, pokoknya. Dengar nama DSS tuh saya angkat topi. Kan kehujanan nanti basah. Tapi kalau boleh tahu, mungkin pengalaman deh, saya mau nanya pengalaman konser bareng siapa yang sangat berkesan buat Doni sampai hari ini.
Sangat berkesan, Bang. Agak sulit, Mas ya. Sebetulnya semua konser yang kita tanganin harus bagus ya. Saya Muslim. Oke. Saya pernah membantu IGM, Indonesia Gospel Musician, Gospel. tour di Eropa, Mas. Oke. Tour di Saya, Eropa. saya sebagai sound engineer. Saya harus ngebalance mereka di tengah gereja, Mas. Ngebalas di tengah gereja. Iya, di dalam gereja kan. Mainnya kan di gereja-gereja gospel. Iya. Dikenalin lo sama penyanyinya. Ada saudara kita di antara kita yang tidak seiman. Orang segereja kan ngeliat saya, Pak. Bayangin. Iya sih, jadi Orang segereja yang ngeliat saya. Dibilang tidak seiman. Ya memang saya Muslim gitu. betul. Tapi itu yang aku sampaikan adalah bagaimana saya bersahabat dengan siapapun. Ya. Saya pernah bantu Mawar Saron juga, gereja yang di Kelapa Gading, ya kan? Iya. Yang sulit itu akustiknya gitu. Betul. Itu pernah bantu. Terus ya grup-grup lain lah. Duta Injil saya bantu. Duta Injil saya bantu, apalagi kalau udah Natal nasional pasti kita bantu kayak gitu-gitu ya. Iya. Lah ini berkesan ya, pasti berkesan karena seperti itu ceritanya. Tapi kalau konser-konser biasa, ya saya boleh sedikit bukan mengeluh ya. Tahun 2000 JGTC kita itu mulai ke-7, Mas. Saya itu pegang JGTC mulai yang episode ke-7. Sekarang 40 ya, Ki ya? 42. Berarti udah 35 tahun. Tahun 2000 ke atas, itu band masih nggak punya engineer, Mas. Saya berdiri di mixer jam 10 pagi sampai jam 1 malam. Sendirian. Nggak ada engineer. Bener. Kuat ya Mas Dodi ya. Masih muda waktu itu. Cuma kan kuping Mas. Kuping dan fisik. Karena sebetulnya kalau saya duduk badan saya ini nggak tinggi. Jadi mixernya ketinggian kan. Tapi kalau kita berdiri ya ngepas. Tapi capek juga. Betul. Gitu loh. Jam 10 pagi sampai jam 1 malam bertahun-tahun, Mas. Jakarta Jazz Festival pertama tahun 84. Saya pegang 3 stage. Oke. 3 stage ya? Bukan 3 band. Iya, jadi nggak tahu berapa artis itu di dalamnya. Stage ini main, Oke. kelar, sini main kan nggak bareng. Betul. Saya lari. Sini kelar, sini mau main, saya lari. Oke. Pernah juga sini main, selesai, lari ke sini. Belum nyampe sini, bandnya udah main. Lalu. Bandnya dari Australia marah-marah, nggak ada engineer-nya. Lalu. Nggak ada engineer di mixer. Coba bayangin aja. Terus piye Mas? Ya kekejar, tapi kan ada kelambatan. Ya main aja gitu, ada asisten lah. Oke. Yang bagian nyalain ya ada, tapi dia analog, Mas. Nggak bisa di save programnya ya. Kalau di save kan tinggal recall, anak-anak bisa mencet. Betul. Ini enggak, zaman dulu. Betul. Bayangin aja lu. Analog ini soalnya. Analog dari sini. Itu bayangin aja. Itu kalau yang kayak begitu ya untuk aku sangat berkesan. Sangat berkesan. North Sea Jazz Festival juga saya sebagai sound engineer. Iya. Sound engineer yang nggak pernah belajar sound. Ini otodidak berarti. Nggak ada dong tahun 70 mau formal kemana, ke Paris, ke Prancis, duit siapa, Mas? Enggak, cuma maksudnya setelah memasuki era 20 ya udah tua sudah. juga dong, ganti yang muda-muda. Iya juga sih Mas, benar juga sih. Loh iya. Tapi pengalaman memang nggak bohong tapi Ya, di MS pernah ngobrol panjang panjang lebar karena kan Mas Adi pernah short course lah di Amerika cuma 6 bulan kayak gitu-gitu. Tapi jangan salah gitu, lulusan cum laude pun di sekolahan audio belum tentu bisa ngalahin yang berpengalaman 10 tahun. Nah, itu dia. Banyak sekali teori yang kita punya, Mas, tanpa ada di buku, Mas. Betul. Itu betul. Dan semua teruji di lapangan. Iya. Terutama troubleshooting, Mas. Iya. Kalau boleh troubleshooting, ada trouble, angkat tangan, hands up. Oke. Kalau kita nggak nyari, Mas. Kita cari. Sampai ketemu. Bener. Gitu. Susu tuntas pokoknya. Iya. Susu tuntas. Penonton banyak, mikrofonnya kick copot, lari kita dari mixer ke depan. Bener. Nggak pakai nunggu. Kicknya copot nih, nggak ada hati kan. Lari. Apalagi jangan kan ngomong
Jangan kan ngomong kalau mic drum itu kan ya mic drum itu kan masih ya kita mau goyang-goyang ya nggak apa-apa lah kayak mic vokal. Mic Jangan vokal. sampai lah itu Mic, diplak. mic vokal kenapa-napa kan mau nggak mau lari nuker Mic ngesu itu. vokal 58 dicolok jerak sama kita di pelakban Mas. Karena Ahmad Albar begini. Iya. Kalau nggak copot Wah, gila. rock kan begini mikrofon. Terus serius Mas? Iya dong. Kalau cuma locknya di situ Iya. nggak sanggup. Ya paling lepas. Begini zaman dulu nggak nyanyi. Matilah anak orang. Ya kalau berkesan seperti itulah. Ya semua juga itu yang namanya pertemanan Mas. Oke. Lalu tadi kan kita sudah bahas mengenai pengalaman. Yang terakhir ada yang mau saya tanyain. Apa itu Mas? Di zaman pandemi lalu, Mas Doni membuat konsep yang namanya konser 7 ruang. Ah, kok kepikiran, Mas? Itu untuk apa sebetulnya konser 7 ruang ini? Itu kan inisiatif itu sebetulnya bukan kepikiran ya. Ada juga sih kita menerawang. Bukan dukun juga. Agi ini nikah tahun 2020, 11 Januari. Ya. Ketika itu COVID itu udah melanda di Shanghai ya. Di Shanghai atau di Guangzhou atau di mana gitu. Pokoknya di Cina lah. Cina. Itu udah. Terus 2020 bulan Maret Hari Musik Nasional itu kita sudah pakai masker semua di M Block. Ya. Mas Glenn masih sakit itu. Karena aku meetingnya sama Glenn sama Chandra Darusman ya. M Block awal-awal tuh. Awal-awal tuh. Udah mulai sakit. Maret tuh. Aku langsung mikir, ini kalau bener-bener nanti pandemi atau wabah nih datang, pasti kita tiarap. Uang tinggal sedikit, Mas. Nggak banyak-banyak amat lah. Saya bangun pagar di depan gerbang tuh yang tadi ada. Itu pagar. Terus tadi situ tanah tuh ada taman gitu. Saya aspal. Lumayan juga habis 27 juta, saya masih ingat. Hari menjelang pandemi kita ngeluarin uang segitu kan lumayan gede juga. Iya. Terus aku pikir di atasnya ada ruangan Mas. Di atas ada lantai 2 ini ada studio, ada juga ruang koleksiku kaset dan CD. Ada beberapa ruang. Aku sekat jadi 4. Terus di sini ini ada ruang ke-8 nih. Ini ruang ke-8? Iya, ini ruang ke-5, itu ruang ke-6 yang keyboard, ini ruang ke-7 nih, yang gede. Jadi sama sini 8. Saya panggil Agi. Gi, Papa punya konsep begini. Agi itu anak saya. Satu-satunya yang bisa tak ajak diskus lah. Karena mamanya perempuan, kakaknya perempuan juga. Ya. Agi juga. Ideku begini, rumah ini tak pakai 8 ruang. Kalau ini udah nggak tak hitung karena udah ada kan. Tapi kalau konser 8 ruang nggak enak. 7 ruang lah. 7 ruang. 7 ruang, yang main 7 bintang. Acaranya tanggal 7 Juli kan. 7 semua. Karena telepon kita juga 734 nomor rekening 75403 7777. Nomor rekening. Udahlah pakai nama 7 ruang aja. Agi yang tak ajak ngomong. Semua pemain akan terisolasi dengan baik. Antara 5 sampai 15 meter. Dengan demikian nggak ada saling tertular kalau kena COVID. Di atas pun ada studio, cuman diisi 1 pemain. Di koleksi kasetku 1 pemain. Di koleksi vinilku 1 pemain. Terus di sini 2 pemain ini, drama sama perkusi. Di situ untuk vokal. Betul. Vokal kenapa luas dan gede? Karena Ruth Sahanaya, Vina Panduwinata, pertama kali keluar rumah beraninya ke sini. Sebelumnya nggak pernah keluar rumah, Mas. Nggak berani mereka. Keluar ke sini itu bulan Juli. Tanggal 7. Untuk 7 bintang. Itu keluarnya menyanyinya di sini. Jadi mereka akhirnya aman dari penularan, walaupun sebelum masuk, kita siapkan swab antigen di depan. Udah ribuan kali swab antigen selama 2 tahun setengah. Iya. Itu aku bikin konser 7 ruang. Dengan metode pendapatan itu dari donasi.
Jumat Sabtu pertama saya nyoba cuman hari Sabtu karena waktu itu berkaitan dengan meninggalnya Glenn. Ya. Terus akhirnya Jumat dan Sabtu. Terus pernah kita Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu orang nonton di rumah, Mas. Ya. Dengan mereka nonton di rumah berarti mereka kan nggak kemana-mana. Ya, Pemerintah nggak perlu melarang mereka keluar rumah. Betul. Mall juga tutup. Keluar harus pakai masker kalau di rumah kan. Dan mereka nonton bisa pakai TV, smart TV, yang nonton sekeluarga. Betul. Iya kan? Oh, itu ketika 7 ruang banyak speaker di Glodok yang laku itu. Speaker Betul. home audio. Speaker kecil gitu. Speaker kecil untuk itu kan. Itu luar biasa. Kita streaming 1 jam yang nonton udah 1.500. 1,5 jam sudah 3.000. Iya. Waktu Christian 60.000 yang nonton, 60.000 akun loh, bukan orang loh. Ya, itu kalau konser di mana ya? Kalau 1.500 Mas Triawan Munaf udah teriak, wah kalah nih Istora gitu kan. Iya. Ciputra Artpreneur. Betul. Kalau udah 8.000 kalah nih Istora gitu. Betul. Kalau udah 30.000, wah Gelora Bung Karno kan Gelora gitu. Bung Karno, benar. Bayangin aja nonton seluruh dunia, Mas. Iya. 107 episode dalam waktu 2 tahun sekian ya. Ya. Saya bisa mengumpulkan donasi 5-8 miliar. Itu saya bagi. Iya, yang 5 itu saya bagi dengan musisi dan pekerja seni, yang 3 miliar itu corporate soalnya. Jadi kita nggak dapat bagian, kita hanya dibayar flat. Corporate itu termasuk OJK, termasuk ITS, UNER, semua Dies Natalis di sini, Mas. Ya. ITS, UNER, Trisakti, UI, UGM, semualah. Itu mereka Dies Natalis di sini. Kalau di luar kan harus nyewa gedung, harus nyewa lighting, harus nyewa sound, harus nyewa band. Di sini mereka pulang bawa uang, Mas. Tapi kita dibayar flat untuk operasional lah. Karena yang kerja kan 20 orang. Ya. Kamera dari kita, sound system dari kita, semua ruang interkoneksi, Mas. Pakai Cat 5, Cat 6 lah terakhir. Cat 6. Jadi Rio-nya bisa dipasang di mana-mana gitu. Betul. Tanpa latency. Ya. Ide itu adalah pengembangan dari lihat orang-orang kalau lagi Zoom meeting. Ya. Zoom meeting kan mosaik tuh. Mosaik. Betul. Jadi saya bikin 8 kotak untuk 8 ruang. Oke. Yang sini preview, yang sini program. Oke. Gitu. Sebetulnya idenya dari sana gitu. Kayak mosaik yang orang-orang Zoom meeting lah. Nah, ya itu berjalan dan banyak sekali band yang tadinya nggak bisa main di kafe jadi main. Band besar pun yang nggak pernah dapat tempat di penonton khalayak bisa main di sini. Bisa main. Misalkan Sulit 80, misalkan Karimata, misalkan Krakatau, Emerald, semua main. Yang belum nggak main cuman Kahitna sama Malik di Esensial. Ya. Karena Yofi takut COVID, jadi nggak mau ke Jakarta. Tapi semua main, Mas. Semua band main. Chaplin itu 3-4 kali. Cockpit itu 3-4 kali. Gitu. Lumayan. Dapat donasinya lumayan. Cockpit kalau main di kafe, entah berapa dibayarnya, tapi main di sini bisa dapat hampir 100 juta, Mas. Gitu. Vina Pandiwinata 186 juta. Wow. Berarti itu selama 170 episode ya, Mas ya? Aku ambil rata-rata kira-kira 50 juta lah pendapatnya per episode. Per episode. Berarti kan 5,4 M. Gitu. Aku ambil per episode itu dibagi. Semua yang terlibat hari itu juga. Nggak ada pembayaran mundur, Mas. Iya. Hari itu juga. Selesai main jam berapa? Jam 11 malam, 11:01 udah ditransfer. Setiap acara rekeningku aku kosongin. Semua bisa lihat. Kosong nih. Selesai acara kita lihat bareng. Oke. Terbuka. Dan dari bank ngerespon terus. Uang masuk 10 juta, uang masuk 5 juta, uang masuk 20.000. Semua kelihatan. Itu real, Mas, nggak ada. Dan selesai acara langsung kita bagi, kecuali selesainya jam 12 lebih, karena kan
Biasanya ada waktu. M-Banking tutup. Betul, Iya. M-Banking tutup. M-Banking tutup. Wah, ini dia nih. Jadi buat para netizen semua mungkin ada yang pernah nonton konser 7 Ruang. Kalau misalkan belum pernah nonton, langsung buka di YouTube. Klik aja konser 7 Ruang. Itu cuma ada di satu channel, channelnya DSS. Jadi nonton di situ, lihat konsepnya bahwa di masa pandemi kemarin sebetulnya konser live memang nggak ada, tapi yang namanya inovasi itu kan nggak bisa mati. Orang nggak bisa matiin inovasi ya Mas ya. Iya. Semasi kita memang mau buat, ayo kita mau bikin apa, timbullah konser 7 Ruang. Itu konser di tengah-tengah pandemi, dimana yang katanya ya memang ada banyak musisi yang nggak bisa tercover karena memang sangat banyak musisi. Cuma dari kegiatan tersebut ada sebagian musisi yang akhirnya masih bisa melanjutkan kehidupan Mas akhirnya Mas. Memberkati lah itu ya. 3.400. Memberkati, bisa memberkati banyak band, bisa memberkati banyak talenta-talenta, dan ya itu dia inovasi yang memang benar-benar bisa apa yang memberikan dampak bagi orang lain. Mas Doni, sekarang Kita tambahkan. Siap. 170 episode semuanya saya handle kecuali saya sakit. Digantiin sama Agi. Oke. Kalau nggak salah Agi 3-4 kali. Oke. Adikku ada 2 kali karena aku ikut main band. Oke. Over ya timingnya, nggak apa-apa. Enggak. Ini mixer yang saya pakai. CL. Ya bukan berarti saya balance dari sini. Saya balance, saya lihat monitor di sana, kejadian yang streamingnya, live-nya. Ya. Ini adalah yang kiri donasi, Oke. yang kanan adalah live chat. Oh, oke. Langsung terpantau. Terpantau. Dan ini mikrofon saya untuk ngomong penonton di rumah, Oke. live chat kan. Live Oke. chat. Sama ada satu mic lagi untuk nge-brief switcher di atas. Oh, oke. Jadi single fighter Mas di sini Di Mas. sini ya. Aku kadang-kadang sambil main, sambil nyanyi, sambil pegang mixer juga. Kurang reverb nih, tambahin reverb. Itu. Bener-bener single fighter. 170 episode, aku pernah sakit mungkin 3-4 kali digantiin lagi. Ya. Tapi aku nggak COVID. Nggak COVID, mencapai lah. Ketemu 2-3 ribu orang lebih, tapi nggak COVID, cuman saya. Iya. Kena COVID-nya kemarin pas nggak ada pandemi. Nggak ada pandemi, malah saya kena. Udah endemi, Mas. Udah endemi malah ya. Oh, kena, ya. Wah, iya. Ya di sini, karena saya sini cuma dibatasin 3-4 orang. Iya. Iya. Jadi kalau selesai acara, mereka mau ketemu saya, buka pintu aja, dada-dada. Oke, Iya. oke. Oke Mas Joni, terima kasih Oke. Mas. Aku mau minta satu wejangan untuk para netizen, mereka yang mungkin lagi bergelut mau bangun rental atau mungkin baru mau belajar masuk ke dunia sound system. Wejangannya apa? Kalau mau masuk sound system harus ngapain? Oke, kalau saya sih selalu berprinsip bahwa sound itu yang terpenting adalah hasil akhir. Ya. Nggak harus DNB, nggak harus DAS Audio, nggak harus Mayer, nggak harus apalah gitu. Nggak harus juga horek sound system atau mungkin. Yang penting hasil akhir. Kalau hasil akhir bisa kita dapat, copy paste untuk acara selanjutnya, copy paste untuk acara selanjutnya. Job akan berbalik ke kita, Itu. kembalilah ke kita, nggak akan pindah vendor. Itu dia, itu kuncinya. Kalau udah dapat settingan bagus, tinggal di copy paste terus ke semua event. Pasti aman ya Mas? Ya, Pasti aman. Oke, untuk netizen semua, Mas Doni sekali lagi terima kasih sudah Sama-sama. nyempetin waktu, sudah mau berbagi buat Pengalaman. para netizen, bagi pengalaman-pengalamannya, dan juga bagi mengenai tadi barang-barang yang luar biasa tadi. Para netizen, setelah ini kita akan ngobrol. Jadi pastikan di part ini kalau nonton sampai habis, nanti akan ada part 2-nya. Kita akan ngobrol dengan Mas Agi. Oke. Jadi Mas Agi ini apakah bisa saya bilang sebagai penerus atau mungkin memang apa sebutannya Mas? ya. Penerus. Lebih bukan penerus karena saya masih berjalan juga. Betul. Saya masih in charge walaupun nggak sebanyak waktu itu Pada ya. waktu itu betul. Tapi saya mungkin Agi nggak bisa ngalahin saya. Saya bisa mixing 150 lagu dalam 2 bulan. Nah, apakah benar Mas Agi tidak bisa mengalahkan Bapak? Mixing ya, mixing. Nah, Agi mastering. Oke. Mastering kan udah jadi, ada Oke. mixing baru mastering. Oke, nanti di segmen berikutnya kita akan tanyakan, kita akan ngobrol
karena ini juga salah satu sound engineer yang cukup muda, berbakat sekali, sudah megang event-event besar juga. Kita akan kulas pengalamannya Mas Agi di segmen kedua. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Di tahun ini kita juga ngejar untuk sampai di 100.000 subscriber. Karena sekarang ini udah mau jalan 60.000 ya. 59 atau udah 60.000? Hampir 60.000. Jadi tolong banget untuk selalu di subscribe, dan komen, like, share sebanyak-banyaknya. Dan untuk para netizen semua, bagi kalian yang pengen ngambil cuplikan video kita, sebetulnya sangat tidak apa-apa, asalkan izin mulai menghargai karya orang. Izinnya gimana caranya? Gampang, masuk aja ke Instagram promedia_solution. Di situ tanya, Min, saya boleh nggak kalau cuplikan ini saya posting sendiri di akun saya? Boleh banget, apalagi tujuannya untuk edukasi yang lebih luas. Kalau bisa memang kalian bikinlah cuplikan-cuplikan dari kita, izin dulu, habis itu posting, nggak masalah. Jadi buat kalian yang mungkin sudah posting tapi belum izin, kita berat hati sebetulnya, tapi kita harus di-delete ya. Kita delete itu ya namanya. Take down. Pasti kita akan take down videonya. Jadi tetap semangat dan kreatif selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Jangan lupa subscribe YouTube Promedia. Peace. Pro Media, we serve you better.